Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan pertama pada kali ini, Dewi akan menjelaskan tentang statistik dengan SPSS. Seperti yang sudah kalian baca, untuk minggu pertama ini, kita akan belajar tentang istilah-istilah yang berhubungan dengan statistika ya. Nah, apa saja istilah tersebut? Nah, ini sebagai pendahuluan ada beberapa macam istilah yang ingin Bu Dewi perkenalkan di sini. Yang pertama yaitu penelitian. Apa itu penelitian? Penelitian aktivitas yang digunakan atau kegiatan yang dilakukan secara sistematif, berencana dan mengikuti konsep ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif dan rasional. Jadi nanti mata kuliah statistik ini berhubungan erat dengan kegiatan penelitian kalian, terutama jika kalian ingin menuliskan skripsi ya. Kemudian istilah yang kedua yaitu data. Data ini sangat penting sekali loh ya. Nah, ini data adalah sesuatu yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian dalam menggunakan parameter tertentu, misalnya data jumlah penduduk, data berat badan, data sikap konsumen, dan lain-lain. Nah, macam-macamnya ada beberapa macam, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau data kualitatif ini yaitu nanti datanya yang dinyatakan dalam bentuk kalimat ya, kalimat, gambar atau bahkan. Tapi kalau kuantitatif itu dalam bentuk angka, sedangkan tipe-tipenya toh untuk kuantitatif ada beberapa macam, yaitu pertama data nominal. Nah, data nominal ini adalah data angka yang diberikan hanya sebagai simbol saja. Misalkan, jadi laki-laki 1, perempuan 2. Ini angkanya tidak ada artinya, hanya sebagai penggolongan saja. Nah, ini disebut dengan data nominal. Kemudian ada data ordinal. Nah, ini data ordinal. Nah, kalau yang ordinal ini tidak setara. Kalau ini setara. Kalau yang nominal tadi setara. Laki-laki, perempuan setara. Kalau yang ordinal itu tidak setara. Contohnya nilai A itu kita beri 1, B2, C3. Nah, ini nilainya tidak sama antara 1, 2, dan 3. 1 lebih tinggi dari 2 karena A, 2 lebih tinggi dari 3 karena dia B lebih besar dari C. Yang ketiga yaitu data interval. Data interval nih. Data interval ini data bertingkat. Biasanya datanya ini diperoleh dengan menggunakan angket. Nah, ini contohnya data yang didapatkan dengan menggunakan angket skala Likert, yaitu dengan 5 pernyataan: sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Pernyataan ini biasanya muncul dalam sebuah angket. Nah, angket itu macam-macam, ada angket motivasi, ada angket kayak kesenangan, ada angket persetujuan dan macam-macam. Nah, kemudian yang keempat data rasio. Nah, kalau data rasio ini adalah data yang dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan cara yang sama. Data ini mempunyai nilai 0 absolut. Maksudnya angka 0 benar-benar nggak ada nilainya. Contohnya berat badan kalau 0 ya nggak ada beratnya kan, orangnya nggak ada berarti.
Kayak gitu ya. Istilah yang ketiga yaitu variabel. Nah, ini variabel itu ada dua, variabel tergantung dan variabel bebas. Kalau di dalam dunia pendidikan ini sangat penting sekali, karena biasanya kalau kita melakukan penelitian pendidikan, kita harus tahu dulu mana variabel tergantung, mana variabel bebasnya. Apa itu variabel tergantung? Variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain. Kalau bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Contohnya gini, pengaruh problem solving terhadap hasil belajar. Nah, problem solvingnya dapat kita sebut dengan variabel bebas, karena kita bebas memilih metode apa yang akan kita gunakan. Kebetulan yang kita pilih adalah problem solvingnya. Kemudian kalau tergantungnya adalah hasil belajar. Kenapa kok dia tergantung? Karena dia tergantung terhadap metode apa yang digunakan. Kebetulan metodenya adalah problem solving. Contohnya begitu ya. Kemudian ada populasi sampel. Kalau populasi itu kelompok atau kumpulan subjek-objek ya, yang akan kita kenai penelitian nanti. Kalau sampelnya ini hanya sebagian dari populasi, jadi kita ambil berapa orang, berapa kelompok, mungkin begitu. Kemudian analisis data. Nah ini ya, ada dua jenis. Kalau kita sedang menganalisis data atau mengolah data, itu ada dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Kalau analisis deskriptif, analisis yang menekankan pada pembahasan data-data secara semantik dan tidak ada kesimpulan hasil penelitian. Jadi ini lebih kepada mendeskripsikan situasi tertentu, ini analisis deskriptif itu. Jadi kita deskripsikan sampai detail, baru akhirnya kita menemukan sesuatu, dan itu tidak bisa dijadikan suatu kesimpulan. Kalau inferensial ini menekankan pada hubungan antar variabel. Contohnya yang tadi itu, pengaruh problem solving terhadap hasil belajar. Nah ini hasil belajar sangat dipengaruhi oleh problem solving, berarti ada hubungan antara keduanya. Seperti itu contohnya. Kemudian ada metode analisis data. Nah, metode analisis data ini dibagi menjadi dua, yaitu dengan menggunakan statistik parametrik dan non-parametrik. Nah, kapan kita gunakan? Kalau parametrik ini kita gunakan jika kita mengetahui beberapa parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, distribusi data normal, dan lain-lain. Jadi parameternya ini diketahui, kita menghitungnya boleh pakai parametrik. Kemudian yang non-parametrik, nah ini beda. Ini dilakukan jika parameter tertentunya tidak ada, yang ada di parametrik itu enggak ada. Nah, kita pakai non-parametrik. Jadi distribusinya tidak normal. Tidak harus normal, itu kita bisa pakai non-parametrik. Gitu ya, nanti analisisnya pakai itu. Ini diingat-ingat. Kemudian dilanjutkan dengan hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban sementara. Nah, jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kita ajukan, yang mau dibuktikan. Nah, ini ada dua, H0 dan HA. Kalau H0 ini menyatakan tidak ada hubungan, tidak adanya hubungan. Diingat-ingat, kita pakai H0. Kalau ada hubungan berarti pakai HA. Contohnya yang tadi itu,
yaitu pengaruh problem solving terhadap hasil belajar. Nah, problem solvingnya pertanyaan penelitiannya, apakah ada pengaruh problem solving terhadap hasil belajar? Nah, itu pertanyaan penelitiannya. Nah, H0-nya nanti hipotesis sementaranya adalah tidak ada pengaruh antara problem solving dan hasil belajar. H-nya beda, ada pengaruh problem solving terhadap hasil belajar. Gitu ya? Oke, jelas. Kemudian uji hipotesis. Nah, uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi. Nah, uji hipotesis itu ya. Jadi dicari jawaban hipotesisnya dengan menggunakan uji yang dipilih. Kemudian signifikansi, meyakinkan atau berarti. Jadi artinya hipotesis yang telah terbukti kalau sudah ketemu jawabannya ini dikatakan tidak signifikan jika dan hanya jika dia memenuhi signifikasi 5% atau 0,0%. Jadi artinya mengambil keputusan menolak hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5% ini, dan mengambil keputusan sedikit-sedikitnya 95%. Jadi kalau menolak hipotesa yang salah ukurannya adalah 0,05 atau 0. Ya, ini yang sering digunakan. Dia lebih besar dari 0,05 ataukah kurang dari 0,05, maka kita dapat membuat kesimpulan bahwa hipotesisnya ditolak atau diterima. Ya, kemudian ada probabilitas, peluang munculnya kejadian. Nah, artinya besarnya peluang melakukan kesalahan yang kita sebut dengan taraf signifikasi. Jadi taraf signifikasi dinyatakan dengan probabilitas. Misalnya ada 100 kejadian dengan probabilitasnya 5%, artinya peluang munculnya kesalahan akan menjadi sebanyak 5 kali dalam 100 kejadian. Seperti itu probabilitas. Kemudian ada kurva normal. Nah, ini yang hubungannya dengan statistik, parametrik, dan non-parametrik. Nah, ini contohnya. Gambaran dari kurva normal tersebut. Nah, ini daerah kritis. Kalau dia ada di sini, maka H0 ditolak, artinya HA, jadi ada hubungan. Nah, ini kalau di sini H0 ditolak. Nah, itu daerah kritis. Kemudian kalau yang ini dua sisi ya. Kalau yang ini pakai satu sisi aja, gambarnya cuma satu sisi. Ini H0 diterima besar. Kalau yang di sini H0-nya ditolak, tidak ada hubungan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah degree of freedom, derajat ketergantungan. Nah, ini artinya banyaknya observasi N dan banyaknya variabel independen atau variabel tergantung. Biasa disimbolkan dengan DF, gitu ya. Nah, ini beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Mungkin penjelasan Bu Dewi kurang begitu jelas, kalian bisa membaca kembali materi yang sudah Bu Dewi share dalam bentuk PDF. Ya.
Nah, ini Bu Dewi ingin menyampaikan bahwa dalam belajar statistik ini kita akan dibantu oleh SPSS ya, software SPSS, karena sangat membantu sekali dalam analisa datanya. Jadi nanti kerja kalian adalah menginput, kemudian diproses oleh SPSS, keluar hasilnya seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi